Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda. Saya kelas B, PGMI kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian RPP, KTSP, dan K13. Apa perbedaan dari keduanya dan manakah yang lebih baik yang kita gunakan dalam pembelajaran, apakah RPP KTSP atau RPP K13. Baiklah, rencana pelaksanaan pembelajaran KTSP. Yang pertama, pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan komponen penting dari KTSP yang mengembangkannya harus dilakukan secara profesional. Tugas guru yang paling utama terkait dengan RPP berbasis KTSP adalah menjabarkan silabus ke dalam RPP yang lebih operasional dan rinci, serta siap dijadikan pedoman atau skenario dalam pembelajaran. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, mencantumkan identitas, mencantumkan tujuan pembelajaran, mencantumkan materi pembelajaran, mencantumkan metode pembelajaran, mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ya, pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan, pembuka atau kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Akan tetapi dimungkinkan dalam seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan karakteristik model yang dipilih, menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Selanjutnya, mencantumkan sumber belajar dan mencantumkan penilaian. Ya, itulah tadi pengertian dari RPP KTSP. Selanjutnya kita beralih ke apa sih itu RPP K13? Ya, pada hakikat atau intisari atau dasarnya adalah RPP K13 adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus kurikulum 2013 per Kemendikbud 81A 2013. Dari definisi ini, RPP kurikulum 2013 seyogyanya berisi rencana yang rinci tentang pembelajaran yang akan dilakukan berdasarkan kurikulum 2013. Seharusnya RPP kurikulum 2013 berisi langkah-langkah mendetail tentang pembelajaran yang mengatur banyak aspek dalam pembelajaran kurikulum 2013. Untuk lebih memudahkan, berikut penjelasan melalui penyusunan RPP K13 dan penyusunan RPP KTSP. Ya, bisa dilihat gambar yang saya tampilkan. Ini adalah perbedaan dari RPP K13 dan RPP KTSP. Dari penjelasan sistematika penyusunan RPP di atas dapat dilihat dari keduanya memiliki perbedaan. Berikut adalah perbedaan antara RPP KTSP dan RPP K13. Yang pertama, KTSP menggunakan standar isi, sedangkan K13 menggunakan kompetensi inti. Selanjutnya, KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 lebih mendetail dari sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, ada pada KTSP, jam pembelajaran lebih sedikit daripada K13 yang mempunyai jam mata pelajaran yang lebih banyak. Selanjutnya, pada KTSP, standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada K13 terdiri dari 5 proses, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan.
Pada KTSP selanjutnya, pada KTSP tidak terdapat penjabaran sumber pembelajaran, sedangkan pada K13 menjelaskan sumber pembelajaran. Selanjutnya, pada K13 menjelaskan beberapa poin secara rinci, yakni tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pada KTSP, penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan, sedangkan K13 penilaian lebih detail dengan 3 penilaian, yakni sikap, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang kita akan beralih pada manakah yang lebih mudah atau yang lebih efisien kita menggunakan RPP K13 atau RPP KTSP. Langsung saja kita ke materi. Sekarang kita mencoba untuk menelaah kembali KTSP 2006. KTSP 2006 merupakan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun 2006. Pada KTSP 2006, guru digunakan sebagai pusat semua ilmu pengetahuan, sehingga siswa akan lebih mudah dalam mencerna semua materi karena semuanya diajarkan oleh guru secara mendalam. Pada kurikulum ini juga materi dipilah berdasarkan kategori cakupan ilmunya. Misal, pada SMA IPA dibagi dalam fisika, kimia, dan biologi. Dari keadaan ini, murid akan lebih fokus pada belajar mata pelajaran tersebut. Pada kurikulum 2013 atau dikenal dengan K13. K13 merupakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2013. Pada kurikulum ini dilakukan 4 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Sehingga siswa selain dapat ilmu pengetahuan secara teori, juga mendapatkan keterampilan yang akan berguna untuk kehidupan ke depannya. Guru juga harus mengajarkan tata sikap dan perilaku yang baik, sehingga siswa tidak hanya pintar secara intelektual, namun juga mempunyai sikap dan budi yang luhur. Pada kurikulum ini, materi digabung menjadi satu paket. Misalnya, tematik yang mencakup mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, agama, sains, dan sosial. Siswa juga harus aktif belajar sendiri karena guru hanya menyampaikan garis besar materinya. Detail materi bisa didalami oleh siswa dengan membaca buku atau browsing di internet. Dari perbandingan dua kurikulum tersebut, penulis lebih setuju menggunakan KTSP 2006. Hal itu dikarenakan pada KTSP 2006, siswa lebih dimudahkan dalam menerima materi yang diajarkan oleh guru. Sebagai bahan pertimbangan, siswa yang diajarkan dengan materi yang spesifik akan lebih mudah mencerna daripada yang diajarkan materi digabung dengan bersifat aplikatif. Sehingga pada K13 itu, siswa lebih membutuhkan les tambahan pelajaran untuk memenuhi kebutuhan pengetahuannya daripada dengan menggunakan KTSP 2006. Ya, itulah tadi perbedaan dari manakah yang lebih mudah kita untuk mengambil RPP K13 atau RPP 2006. Sebenarnya untuk dari proses pembelajaran itu lebih ke 2006 seperti pada penjelasan saya tadi. Tapi untuk memudahkan, untuk membuat lebih rinci lagi, kita lebih baik menggunakan RPP yang satu lembar atau RPP K13.
Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kita lanjut pada materi pembelajaran. Baiklah, di sini materi saya adalah materi kelas 6, di mana materi tersebut adalah pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dengan kompetensi dasarnya adalah 3.9, yaitu memahami perlunya pemeliharaan alat reproduksi. Baiklah, yang pertama, pengertian alat reproduksi. Reproduksi merupakan proses terbentuknya individu makhluk hidup yang baru. Reproduksi bertujuan untuk melestarikan keturunan agar makhluk hidup tidak punah. Yang kedua, cara pemeliharaan alat reproduksi. Agar alat reproduksi kita selalu sehat, maka harus selalu menjaga kebersihannya. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, ada cuci bagian luar alat kelamin menggunakan air bersih setelah buang air kecil atau besar. Selanjutnya, bilas tangan dengan sabun. Selanjutnya ada pakailah pakaian dalam dari bahan yang mudah menyerap keringat, dan sebaiknya kamu mengganti pakaian dalam sebanyak 2 kali sehari. Selanjutnya ada apabila kamu menggunakan toilet umum, sebaiknya kamu siram terlebih dahulu area kloset sebelum menggunakan toiletnya, dan gunakan air bersih. Hal ini untuk mencegah penularan penyakit. Selanjutnya, macam-macam penyakit alat reproduksi. Alat reproduksi yang tidak dijaga kebersihannya dapat menimbulkan berbagai penyakit. Untuk itu sangatlah penting kita untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Yang pertama, ada keputihan. Ini hanya terjadi pada perempuan. Yang kedua, kanker rahim. Ini juga hanya terjadi pada perempuan karena hanya perempuan yang memiliki rahim. Yang ketiga, ada kanker prostat. Kanker prostat adalah kanker yang berkembang pada kelenjar prostat pada pria. Yang terakhir yaitu ada gangguan menstruasi. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan materi kelas 6 yang bertemakan menjaga kebersihan alat reproduksi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.